terpercaya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus dugaan penipuan pada proyek pembangunan SPBE dilaporkan ke Propam Polda Gorontalo oleh kuasa hukum tersangka. Calon haji asal Gorontalo tetap semangat menjalankan ibadah haji meski dalam kondisi keterbatasan karena tidak dapat melihat pasca operasi. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid terekam kamera pemantau. Pelaku beraksi saat jemaah sholat. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kasus dugaan penipuan dalam proyek pembangunan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE yang ditangani Polda Gorontalo kini berpolemik. Kuasa hukum tersangka melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Propam Polda Gorontalo lantaran dinilai tidak profesional. Kuasa hukum tersangka dugaan kasus penipuan dalam proyek pembangunan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Kabupaten Bualemo mendatangi bidang Propam Polda Gorontalo. Kedatangan kuasa hukum tersangka Hussein Hasni untuk melaporkan penyidik di Treskrim Sus Polda Gorontalo yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus itu. Kuasa hukum tersangka bilang berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan telah dikembalikan hingga 3 kali lantaran bukti yang tidak cukup. Selain itu, menurut kuasa hukum tersangka, sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya tidak ada konfrontasi terhadap pihak yang bersangkutan. Kejanggalan yang kami temukan yakni alasan dari pihak Polda Gorontalo bahwasanya ada bukti rekaman telepon antara pelapor dan terlapor yang menceritakan atau yang membahas masalah pengiriman uang 1,4 miliar. Dan anehnya sampai pada saat ini kami pun tidak pernah diperdengarkan adanya rekaman itu. Jikalau ada rekaman itu, tidak perlu Polda repot-repot untuk meminta, kami sendiri akan meminta uang itu untuk dikembalikan. Kejanggalan yang kami temukan bahwasanya pihak penyidik beralibi bahwasanya uang yang dituduhkan 1,4 miliar itu dipakai untuk membiayai usaha milik keluarga klien kami. Maka dari hal-hal itulah telah nyata bahwasanya perkara berkas yang dikirim ke kejaksaan juga tidak mungkin bisa diproses atau diterima karena memang nyatanya memang tidak cukup. Sementara itu, Humas Polda Gorontalo menegaskan perkara dugaan kasus penipuan itu kini telah P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Kini penyidik telah menyiapkan berkas untuk tahap 2 dan pelimpahan ke kejaksaan. Untuk kasus tersebut sudah P21, kan? Tapi untuk terkait yang hal-hal yang lain itu masih diselidiki. Apakah benar atau tidaknya itu masih diselidiki. Untuk laporan ke Propam saat ini sudah sampai bagaimana, Pak? Itu masih diselidiki. Masih, ya. Tapi untuk sampai sekarang sudah P21 berarti bukti-bukti sudah cukup kuat? Iya, sudah cukup, makanya P21. Tapi untuk berkas perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan? Sudah siap. Sebelumnya, kasus dugaan penipuan ini dilaporkan oleh Willy Akbar Ajami pada April 2023. Tersangka dilaporkan atas penipuan dana pembangunan sebesar 1,4 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, proses eksekusi lahan dan pembongkaran sebuah rumah di Desa Lapeo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pihak tergugat sempat mengamuk dan mencoba menghalangi polisi dan jurusita dari pengadilan.
Pihak tergugat yang selama ini menghuni rumah yang akan dibongkar berusaha menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi. Bahkan sejumlah keluarga dari pihak tergugat membawa bom molotov dan senjata tajam yang digunakan untuk melawan petugas. Polisi pun langsung menangkap para pelaku. Tak hanya itu, pihak tergugat juga memblokade jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan Trans Sulawesi. Meski mendapat perlawanan, jurusita ditemani polisi akhirnya dapat membongkar bangunan yang berada di lahan sengketa tersebut. Tadi sedikit ada kita mediasi, negosiator dengan pihak tergugat. Jadi kita sudah sampaikan bahwasannya kami di sini melaksanakan tugas negara. Jadi apapun yang terjadi, kegiatan eksekusi ini akan tetap kita laksanakan, terutama pengamanannya. Jadi tadi ada sedikit gesekan, tapi tidak fatal. Dan ada beberapa yang kita amankan yang diduga sebagai provokasi atau provokator dalam aksi mempengaruhi massa untuk melakukan tindakan anarkis. Alhamdulillah sudah kami amankan, ada beberapa tadi kita amankan. Ya mungkin untuk sementara waktu kita amankan agar pelaksanaan eksekusi ini dapat berjalan dengan lancar. Saudara, seorang penumpang KM Tidar nekat melompat ke laut saat kapal berada di wilayah perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Basarnas pun langsung melakukan pencarian korban. Usai melakukan pencarian selama 3 hari, tim Basarnas Makassar akhirnya menemukan penumpang KM Tidar yang melompat ke laut dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban yang berusia 41 tahun ini ditemukan di sekitar Pulau Gusung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah ditemukan, korban dibawa ke pelabuhan terdekat yakni Pelabuhan Pautere Makassar untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi sambil menunggu keluarga korban. Korban atas nama Erik Edilak, pria berusia 41 tahun, ditemukan sekitar 13 mil dari lokasi kejadian pada pukul 17.00 WITA sore tadi dalam kondisi Mike Delta. Untuk selanjutnya, korban bersama tim SAR gabungan, korban dievakuasi ke Pelabuhan Pautere. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR ditutup dan seluruh unsur tim SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Saudara, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo menggelar sosialisasi pemanfaatan layanan berbasis online yang dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan layanan dari BPJS. Di hadapan sejumlah jurnalis di Kota Gorontalo, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo, Jamal Ardiansyah, menyampaikan manfaat pelayanan dengan basis daring atau online melalui aplikasi JKN Mobile. Peserta BPJS dapat mengakses sejumlah informasi dan layanan di aplikasi JKN Online, seperti perubahan fasilitas kesehatan, rumah sakit rujukan, pemeriksaan riwayat kesehatan, serta konsultasi dokter secara daring atau online. Selain itu, Jamal Ardiansyah bilang bagi masyarakat di daerah pedalaman juga bisa mendapat pelayanan secara daring atau online karena petugas kesehatan dan BPJS Kesehatan melakukan kunjungan rutin di sejumlah daerah yang terpencil yang warga memiliki keterbatasan akses internet. Dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara daring atau online, dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan, terutama peserta BPJS yang memiliki banyak kesibukan. Dalam rangka optimalisasi layanan, kami juga menyampaikan terkait dengan layanan-layanan unggulan di BPJS Kesehatan, di mana salah satunya adalah layanan non-tatap muka. Layanan ini adalah layanan berbasis digital. Layanan ini akan sangat membantu. Di antaranya adalah pelayanan-pelayanan melalui WhatsApp ya, dengan nama Pandawa. Diharapkan dengan layanan ini masyarakat tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan, cukup dari rumah dan tempatnya bisa mendapatkan layanan yang sama ketika masyarakat
datang di kantor BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah program untuk promotif preventif, di mana ada program screening. Ya. Ini adalah program yang lagi kami optimalkan, di mana program screening ini adalah program deteksi awal. Caranya sangat mudah, melalui aplikasi mobile JKN. Peserta JKN sudah bisa melihat ya, hasil atau kondisi proyeksi kesehatannya. Apakah orangnya atau masyarakat atau peserta tersebut beresiko atau tidak beresiko terhadap penyakit-penyakit yang kronis atau membahayakan. Jika diketahui hasil outputnya adalah beresiko, maka bisa langsung berkonsultasi atau mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan terdaftar. Calon haji asal Gorontalo tetap semangat menjalankan ibadah haji meski dalam kondisi keterbatasan karena tidak dapat melihat pasca operasi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah haji. Calon haji asal Kabupaten Gorontalo mengaku senang tahun ini dapat menunaikan ibadah haji meski dengan kondisi keterbatasan fisik. Masih ingat? Nurma Ali, calon haji asal Kabupaten Gorontalo yang kini berusia 72 tahun, mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah haji tahun ini dalam kloter 30. Meski sebagai penyandang disabilitas atau tunanetra tak menyurutkan semangatnya menunaikan haji. Nurma Ali menjadi satu-satunya jemaah disabilitas yang berkesempatan berangkat ke Tanah Suci dengan keterbatasan fisik. Selama proses keberangkatan, Nurma didampingi langsung oleh anaknya serta mendapatkan pendampingan khusus dari petugas haji. Seperti jemaah lainnya, Nurma juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum berangkat. Anak Nurma yang menjadi pendamping bilang, ibunya kehilangan penglihatan sejak 30 tahun lalu, usai operasi katarak. Kalau persiapan sih dari segi kesehatan ya jaga pola makan. Ibu biar ndak bisa melihat, kalau duduk begini sering gerak-gerak, olahraga sedikit gitu. Kalau ibu saya dari tahun berapa, Mak? Banyak. Nggak bisa melihat. Tahun sekitar berapa? 30 lebih. Sekitar hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Mulai kabur-kabur sudah dioperasi. Sudah dioperasi. Operasi katarak dua-dua. Akhirnya nggak bisa melihat. Akhirnya saraf, kata dokter kan sudah saraf. Obat-obatannya yang biasa diminum rutin itu dibawa. Pokoknya ya hari-hari minum obat, jadi obat yang hari-hari diminum itu yang dibawa. Nurma Ali bersama anaknya berharap bisa diberikan kesehatan dan mujizat selama menjalani ibadah haji nanti. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, mengantisipasi meningkatnya permintaan sapi ternak untuk kebutuhan Idul Adha, pedagang sapi di Makassar, Sulawesi Selatan menambah stok untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Pedagang di salah satu penangkaran sapi di Kota Makassar mengaku pesanan hewan kurban mulai meningkat 200% dibanding tahun lalu yang hanya mendatangkan 60 ekor sapi besar. Di tahun ini para pedagang harus menyiapkan 160 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Harga sapi dijual dengan berbagai harga sesuai dengan ukuran.
Untuk sapi ukuran kecil dijual dengan harga 14 juta rupiah dan ukuran paling besar dijual dengan harga 24 juta rupiah per ekor. Pedagang sapi bilang pembeli hewan kurban tidak hanya dari Kota Makassar, namun juga dari luar daerah. Jadi untuk penjualan sapi saat ini sudah mulai meningkat. Yang biasanya hari-hari kemarin itu 2 minggu lalu permintaan biasa dalam satu hari ada 1-2 orang. Sekarang mulai ada peningkatan sampai dari 3 ekor sampai 4 ekor per hari. Itu harganya tuh bagaimana, Pak? Harga bervariasi sesuai dengan ukuran besarnya, mulai dari harga 14 juta sampai dengan harga 24 juta. Jadi sesuai dengan ukuran besarnya. Terus dibawa kemana saja? Biasa pemesan dari mana tuh, Pak? Yang mesan ini wilayah Makassar Raya, ada yang dari Goa, ada Kota Makassar, Maros, bahkan ada yang ke Pangkep. Saudara, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk menjual dan memilih sapi dari berbagai jenis dan ukuran digelar pameran hewan kurban. Sapi dari jenis lokal hingga jenis limosin ada di sini. Berbagai jenis sapi dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ditampilkan dalam pameran hewan kurban ini. Jenis sapi yang ditampilkan yakni sapi limosin, simental, ongole, hingga sapi lokal. Semua sapi ini telah memenuhi syarat untuk hewan kurban mulai dari umur, ukuran, hingga kesehatan. Harga sapi di pameran ini bervariasi mulai dari 13 juta rupiah hingga 65 juta rupiah per ekor sesuai ukuran dan bobot sapi. Pameran hewan kurban digelar agar masyarakat dapat memilih sapi terbaik dari peternak lokal. Sapi limosin, metal, sapi Bali sama Brahma. Ya. Mas, jenis perbedaannya apa saja itu, Mas? Iya. Yang membedakan itu jenis postur sama fisiknya. Kalau harga jualnya itu berapa biasa? Kisaran 65. 65? Iya. Sampai tergantung bobotnya. Tergantung bobot ya? Iya, tergantung kondisi besarnya sapi. Ini umur berapa tahun yang? 2 tahun setengah, minimal 2 tahun setengah yang kita bawa ke Expo ini. Berasal dari kabupaten mana saja? Dari Kabupaten Naha, ada 2 kandang, Bumbana, Korsel, yang banyak dari teman-teman di Honda. Ya, ternyata di Expo bagus. Ternyata di Sulawesi Tenggara ini ada sapi limousinnya. Kita baru tahu kalau ada limousinnya. Gitu. Yang kami tahu kan selalu biasanya kan sapi-sapi lokal, sapi Bali kayak gitu. Tapi ternyata di Expo ini kita dibuka wacana, ternyata di Sulawesi Tenggara ada yang ternak sapi limousin. Nah ini ke depan harus kita pikirkan lagi karena ini kan harus menyesuaikan budget, mudah-mudahan diberikan rezeki bisa kita kurban yang sesuai dengan apa di Expo. Tapi kita dengan Expo ini bagus lah. Saudara, seorang anggota TNI Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo memanfaatkan momen perayaan Idul Adha. Jadi payahnya memelihara ternak sapi kini bisa dinikmati lantaran sapi ternaknya ludes terjual untuk kebutuhan Idul Kurban. Jelang perayaan Idul Adha, penjualan hewan ternak sapi di Gorontalo mulai meningkat. Peternak pun mulai dibanjiri pesanan hewan kurban. Peternakan sapi di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu penyedia hewan kurban yang banyak diburu warga hingga instansi pemerintahan. Salah satu peternak yang juga merupakan anggota TNI Korem 133 Nani Wartabone mengaku memiliki peternakan sapi bersama saudaranya. Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota TNI, Kadek Yadiana mengaku harus membagi waktu untuk mengurus puluhan ternak sapi miliknya. Pemeriksaan kesehatan dan pemberian pakan hijau rutin dilakukan untuk menjaga sapi tetap sehat demi menjaga kualitas serta kepuasan bagi pembeli. Demi mencukupi kebutuhan pakan ternak, Kadek mengaku telah menyediakan 3 hektar tanaman rumput odot atau rumput gajah. Kebersihan kandang pun terjaga agar selalu bersih, sehingga sapi terhindar dari bakteri dan virus penyakit. Kini Kadek bisa menikmati hasil jerih payahnya membagi waktu sebagai anggota TNI dan juga peternak. Menjelang Idul Adha kali ini, Kadek mengaku sapi miliknya ludes terjual untuk dijadikan hewan kurban, namun masih dititipkan hingga puncak hari Idul Adha. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan hewan kurban di tahun ini meningkat. Bahkan Kadek cukup kewalahan menyediakan banyaknya permintaan hewan kurban. Jalan tinggal berapa hari Raya Kurban, kita sudah banyak orang ambil, jadi kita tinggal
menjaga bagaimana kondisi untuk makannya mereka tetap terjaga, biar nanti pas hari kurban itu minimal 1 hari itu dia naik sekitar setengah kilogram berat badannya. Jadi kita tetap jaga kondisi badannya, kesehatannya. Nah, itu jaminannya untuk kita biar bisa pas kurbannya itu kita bisa mengantar, jadi pelanggan kita itu terasa puas. Jadi karena mereka sudah tahu mungkin kualitas dagingnya, terus kesehatan sapinya, jadi pesanannya banyak. Kalau banyaknya mungkin sekitaran ada 80-100 ekor. Kalau yang di sini sekarang sudah laku semua, sudah punya orang semua. Jadi punyanya kantor, ada dari perorangan, yang masjid, langganan-langganan lama lah yang ngambil di sini. 1 ekor sapi dijual bervariasi, mulai dari 14 juta hingga 20 juta rupiah. Di samping tingginya permintaan hewan kurban, Kadek sempat khawatir dengan wabah penyakit mulut dan kuku yang sempat melanda ternak di Gorontalo. Untungnya kondisi itu tidak berdampak dan mempengaruhi ketersediaan maupun kualitas kesehatan hewan kurban. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid terekam kamera pemantau. Pelaku beraksi saat jemaah sholat. Kompas Gorontalo akan kembali saat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kehilangan sepeda motornya saat sholat di sebuah masjid. Kejadian ini terekam CCTV atau kamera pemantau masjid. Jelas sekali box kamera. Dalam hasil rekaman kamera pemantau, terlihat seorang yang sedang duduk di pelataran masjid. Pelaku diduga sudah memantau keadaan masjid saat jemaah sholat. Pelaku kemudian mencuri salah satu sepeda motor jemaah yang terparkir di halaman masjid. Korban yang sadar motornya hilang usai sholat langsung melaporkan ke Polsek Tamalate Makassar dengan membawa bukti kepemilikan berupa BPKB dan bukti rekaman kamera pemantau masjid. Korban mengaku meninggalkan motornya di parkiran masjid untuk sholat dengan kondisi kunci kontak masih menempel. Tangan saya di sini melapor tentang kehilangan motor Beat yang saya parkir di Masjid Al-Amin, Jalan Abdul Qadir. Itu kejadiannya kapan? Pas saya sholat duhur, terparkir di parkiran motor. Iya. Di masjid. Iya. Terus sejauh ini apa bukti yang kita bawa? Bukti surat BPKB-nya saja. Iya. Yang tinggal karena kuncinya melengket di motor. Oh, gitu. Saudara, 2 orang pelaku yang diduga terkait dengan kasus penemuan jenazah di Kudamati, Merauke, Papua Selatan pada pekan lalu ditangkap polisi. Kasus ini berawal dari penemuan jenazah dengan luka pada tubuh di Jalan Gemah Ripah, Merauke, pekan lalu. Sebelum kejadian, pelaku dan korban sama-sama mengkonsumsi minuman keras lokal jenis Sopi. Namun, antara korban dan pelaku terjadi pertengkaran hingga penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku dengan menggunakan balok dan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kini kedua pelaku harus menjalani pemeriksaan di Polres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi total ada 2 pelaku yang sudah berhasil kami amankan sebagai pelaku tindak pidana. Untuk TKP di Jalan Gemah Ripah, waktu kejadian tanggal 15 Mei sekitar pukul 3 pagi. Adapun korban inisial CK, umur 18 tahun, dan pelaku 2 orang. Yang pertama atas nama EM, umur 19 tahun, kemudian YV alias T, umur 18 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa kedua pelaku ini awalnya mengaku sebagai anak di bawah umur. Ya,
kita belum tahu motifnya apa, ya. Saudara, Satuan Narkoba Polres Merauke menangkap seorang kurir sabu yang menjadi target operasi. Pelaku diketahui masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus narkoba. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama setahun, pelaku yang pernah lolos dari kejaran polisi akhirnya ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 5 paket sabu siap edar seberat 1,5 gram. Selain sabu, polisi menyita 1 unit sepeda motor telepon genggam, serta uang tunai Rp150.000. Pelaku terancam pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kita dari Satuan Narkoba ini melakukan penggerebekan di tempat diduga dia berada setahun yang lalu, tapi dia melarikan diri. Kemudian kemarin pada hari Minggu, jadi tanggal 18 Mei 2025 jam 10.30, kebetulan di Jalan Ampera 1 Merauke yang bersangkutan melakukan aktivitasnya kembali, yaitu melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dan pada saat itu dari tim Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendra. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.